Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hidayah sebagai moderator kelompok 6 MBS 3F UIN Raden Masaid Surakarta. Di sini saya akan memandu jalannya wawancara virtual kali ini dengan tema wujud sikap dan pemikiran kalam di masyarakat Muslim Nusantara dengan narasumber Kak Raha Bisara yang merupakan alumnus dari UIN Raden Masaid dan UIN Sunan Kalijaga. Kami mengucapkan terima kasih banyak karena kakak berkenan menjadi narasumber kami. Baik, langsung saja untuk pertanyaan pertama. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penanya pertama, saya ingin bertanya, menurut kakak bagaimana sih wujud Islam moderat itu, terus dan apakah penerapannya di Indonesia saat ini sudah cukup bagus atau masih kurang? Terima kasih. Ini langsung dijawab ini? Iya Mas, langsung aja. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ya ba'da. Saya kira langsung saja terkait dengan pertanyaan tadi bagaimana wajah Islam moderat atau yang sering kita kenal sebagai wasatiyatul islamiyah atau Islam wasatiyah itu berkembang di Nusantara, terus bagaimana implementasinya kayak gitu ya. Ya sebenarnya wajah Islam wasatiyah itu memang Islam yang moderat, yang itu memang sudah termanifest dalam ajaran Islam secara kafah. Islam moderat itu Islam yang memang berharuan ala ahlu sunnah wal jamaah. Artinya kalau kita membreakdown ajaran ahlus sunnah wal jamaah itu ada yang namanya wasoto. Wasoto itu wasotiyah ataupun tawasut itu moderat. Nah, bagaimana Islam moderat yang sesungguhnya? Islam moderat yang sesungguhnya adalah Islam yang tidak ekstrim kanan ataupun Islam yang tidak ekstrim kiri. Artinya tidak ada yang namanya Islam bernafaskan radikal ataupun Islam yang terlalu berafiliasi dengan terlalu kanan lah gitu. Maka implementasi yang pas saya kira Islam wasatah itu termanifest dalam dua organisasi besar, yakni NU dan Muhammadiyah kalau di Indonesia gitu. Itu Islam moderat. Nah, Islam moderat itu artinya Islam yang bersifat toleran. Dia menghargai perbedaan. Dia menghargai keyakinan umat yang lainnya. Karena itu ajaran dari Nabi seperti itu. Ajaran Nabi adalah wasatiyah ataupun moderat gitu. Nah, terkait di Nusantara, saya kira Islam itu sudah terbingkai dalam bingkai ya tawasut itu, moderat itu. Kenapa? Karena saya kira dari dulu, dari era Wali Songo itu Islamnya sudah Islam toleran, sudah Islam wasatiyah. Artinya dia menghargai apa yang diyakini sebelumnya dan dia membingkai Islam itu dengan wacana Islam yang terbalut dalam ahlu sunnah wal jamaah. Nah, terus bagaimana sekarang? Saya kira sekarang juga sama. Sekarang Islamnya masih Islam wasatiyah. Walaupun akhir-akhir tahun 90-an itu, 90 sampai sekarang ada yang namanya sistem deradikalisasi agama. Radikalisasi agama ataupun radikalisme dalam Islam itu. Itu kalau menurut saya kayak gitu. Selanjutnya ada pertanyaan kedua. Ya, untuk pertanyaan kedua, bagaimana tanggapan kakak mengenai ketetapan hukum bagi orang yang berdosa dalam amaliyahnya? Misal, seseorang yang membunuh atau mencuri, lalu ia bertobat. Apakah ia pantas masuk surga atau tidak? Terima kasih, Kak. Oh iya. Iya memang
ini ya suatu apa namanya, suatu polemik ya, karena masing-masing madhab kalam itu berbeda-beda. Misal kalau di Mu'tazilah ada yang namanya konsep manzilah baina manzilatain, artinya di antara dua perbuatan, apa ketika dia membunuh, apakah dia berdosa besar atau dia diampuni tetap masuk neraka. Nah, karena kita frame-nya adalah Islam wasatiyah ataupun wasatiyah Islamiyah, ini paham apa ya, kode dan kodarnya ahlu sunnah wal jamaah itu hukumnya, kalau kalau di Aswaja itu kan hukumnya menggunakan 4 madhab fikih ya, fikih Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi gitu. Itu semuanya dipakai. Terkait dengan itu, terkait dengan kasus pembunuhan itu, apakah dia berdosa atau dia diampuni ataukah dia tetap masuk neraka? Saya kira semua ini ya, kalau kita bercorak ke Aswaja itu, dia tetap ketika dia membunuh itu unsurnya apa dulu yang pertama? Alat membunuhnya itu berupa apa gitu. Ini kita masuk ke fikihnya. Nah, kalau kejadiannya dari segi ilmu kalam, dari segi kalam, saya kira orang yang membunuh Iya, Mas. nggak tahu keluar sendiri. Nggak apa-apa, lanjut Nggak aja. tahu keluar sendiri. Oke, saya kira tadi sampai mana ya? Iya, kasusnya kalau di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, kalau kita dalam bingkai Islam wasatiyah itu, dia yang berbuat dosa pasti dia akan diampuni. Dan dia kalau sudah bertobat, pasti dia akan dimasukkan surga sesuai amal dan perbuatannya. Ini kalau dalam bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, tapi kalau di dalam bingkainya Murji'ah sama Khawarij itu enggak gitu kan. Orang yang berbuat dosa itu tidak bakal masuk ke dalam surga gitu. Pasti dia dikatakan sebagai orang yang keluar dari Islam kalau dia berbuat dosa. Nah, maka harus diperhatikan lagi ketika kasusnya pembunuhan, ini ilatnya kalau dalam fikih itu kita harus lihat dulu ilatnya, sebab musababnya dia membunuh gitu. Apakah dia memang pekerjaannya sebagai pembunuh atau memang dia memang harus membunuh atau ada alasan yang lainnya, misalkan balas dendam, misalkan saya gitu, saya membunuh orang itu karena memang orang itu telah membunuh kekasih saya misalkan. Itu harus dicari sebab musababnya dulu gitu. Kalau dalam ilmu Al-Qur'an ya asbabun nuzulnya dilihat dulu, kalau dalam kasus pembunuhan ataupun pemerkosaan, mohon maaf dan sebagainya kayak gitu. Tapi secara garis besar gitu kan, secara garis besar adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang membunuh pasti dia diampuni dan dia dikatakan masih sebagai Islam. Dan dia bisa masuk surga gitu kan, kalau dia bertobat dan dia menjalankan hal-hal yang bersifat kebaikan untuk dirinya di hari akhir kelak kayak gitu. Itu kalau dalam bingkai Aswaja seperti itu. Baik, lanjut. Itu mungkin gitu. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya, menurut kakak, apakah Islamisasi perlu dilakukan di seluruh aspek kehidupan seorang Muslim dan mengapa demikian? Iya, saya kira gini ya, ketika berbicara proses Islamisasi itu kan gambaran secara besar ya, yang itu nanti turunannya itu akan merasuk ke kebudayaan, politik, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang penting begini saya kira, ketika kita berbicara masalah Islam, terutama Islam di Nusantara, itu harus ada yang namanya pola Islamisasi. Tanpa Islamisasi, saya kira Islam tidak bisa diterima di kalangan masyarakat Nusantara secara luas. Itu secara pasti. Di dunia manapun saya kira, di dunia manapun. Karena Islam itu nanti akan bertemu ya. Islam nanti akan bertemu di lima kebudayaan dunia. Yang pertama ada yang namanya kebudayaan Arab, yang kedua ada yang namanya kebudayaan Afrika Hitam, yang ketiga ada yang nanti bertemu dengan kebudayaan Eropa, yang keempat nanti akan bertemu dengan kebudayaan
atau di kawasan Amerika. Yang kelima nanti akan bertemu dengan kebudayaan yang ada di Asia Timur. Asia Timur itu salah satunya Asia Tenggara. Dan itu berbeda-beda budayanya. Maka bagi seorang muslim yang dia dikatakan sebagai muslim dan pendakwah, maka secara otomatis dia harus menggunakan pola islamisasi supaya Islam bisa diterima di kalangan masyarakat tersebut. Tanpa islamisasi, Islam tidak bisa diterima secara mentah-mentah oleh masyarakat sekitar. Kita lihat misalnya dulu para wali songo, para penyebar Islam pertama di Nusantara, pasti dia akan melakukan pola islamisasi. Jadi gini, sampai mana tadi? Jadi kalau di Jawa itu ada dua kerangka besar. Yang pertama disebut sebagai Islam Jawa, yang kedua disebut sebagai Jawa Islam. Islam Jawa yaitu ajaran-ajaran Islam yang dibalut dengan kejawaan. Misal kalau di Jawa itu ada yang namanya sekaten. Sekaten itu berasal dari kata sahadaten, artinya dia mengucapkan dua kalimat syahadat, syahadat tauhid dan syahadat rasul, itu kan ajaran Islam. Nah, dibalut dengan ajaran Jawa, itu disebut dengan Islam Jawa. Kemudian ada yang namanya Jawa Islam. Jawa Islam itu ajaran Jawa yang dibingkai dengan kegiatan-kegiatan Islam. Misal ada yang namanya mitoni. Mitoni itu kan ajaran Jawa tapi dibalut dengan kegiatan-kegiatan Islam. Nah, itulah proses islamisasi. Saya kira semua orang Islam, pendakwah terutama, kalau Islamnya ingin diterima di kalangan masyarakat, maka dia harus memiliki atau dengan cara proses islamisasi. Tidak bisa, maka yang ada kalau kita tidak berusaha berislamisasi, yang ada ya Islamnya Islam era sekarang. Yang apa-apa penuh dengan kemarahan. Kalau disebut ya sebagai Islam radicalis, Islam radikal dan sebagainya. Dan itu saya kira tidak diajarkan dalam ajaran Islam. Islam itu pasti mengajarkan bagaimana Islam itu selalu berdinamisasi dengan kebudayaan setempat. Jika Islam sudah bisa berdinamisasi, maka elemen-elemen seperti politik, kebudayaan, sosial, ekonomi itu akan termanifestkan dengan ajaran-ajaran Islam. Maka nanti ada kebudayaan seperti Islam, ada politik Islam, ada ekonomi Islam yang itu terbingkai dalam ajaran-ajaran agama Islam. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang tetap seperti itu. Kalau saya membaca bukunya Prof. Amin Abdullah, maka agent yang bisa menjembatani antara masyarakat umum dengan kalangan akademisi supaya dia paham akan Islam yang kafah, ya para sarjana. Para sarjana ini yang harus bisa menyebarkan Islam yang Islam yang damai. Kalau dalam kerangka besarnya Islam ala ahlus sunnah wal jamaah. Islam yang bisa. Maka banyak peneliti-peneliti Javanolog, orientalis dan kawan-kawannya yang sekarang mulai mendekati bagaimana paradigma yang dikembangkan oleh Wali Songo dulu. Kenapa Islam bisa diterima di Nusantara? Yang dulunya kerajaan Jawa Dipa seperti Hindu Buddha kok bisa tersingkirkan dengan sendirinya gitu. Nah, kalau menggunakan kerangka yang dikembangkan oleh Mark Rothbard dalam bukunya Islam Jawa itu, sebenarnya islamisasi itu bukan saja peran itu bukan hanya saja dilakukan oleh para ulama, tapi juga oleh para keraton. Maka Islam itu bisa diterima di masyarakat secara umum di Nusantara. Karena keraton itu memberikan andil besar terhadap proses islamisasi di Nusantara. Maka yang ada nanti adalah Islam di Nusantara, Islam yang bercorak Nusantara. Kayak gitu.
Maka sebagai seorang individu ini bukan hanya sebagai ini ya, sebagai individu, tapi seluruh elemen masyarakat yang ada di Nusantara ikut andil dalam proses islamisasi di Nusantara, baik itu ulama, baik itu santri, baik itu para pegawai pemerintahan, patron di keraton, kayak gitu. Walaupun sejarahnya nanti saya kira itu akan terbungkus terdiam ketika Belanda dengan politisasi ilmunya itu menyingkirkan Islam dari ranah keraton. Nanti akan berbeda lagi, nanti muncul Kristen, nanti muncul aliran kebatinan, nanti muncul dan sebagainya kayak gitu. Tapi yang jelas islamisasi ini perlu dilakukan oleh kita semua ketika ingin menyebarkan nilai-nilai keislaman. Kayak gitu. Tanpa islamisasi saya kira mustahil Islam bisa diterima di seluruh dunia. Baik di Afrika, Mesir, Eropa, Arab sendiri, kemudian Nusantara kayak gitu. Maka islamisasi di sini sangat penting. Itu dari saya. Ada lagi nggak? Ada, Mas. Apa? Menurut pandangan kakak, sejauh mana implementasi kalam yang ada di masyarakat Indonesia saat ini? Iya, saya kira orang beragama Islam, terutama orang berislam, pasti dia menerapkan ilmu kalamnya. Walaupun saya kira dia masyarakat umum ya, ketika nanti kan masyarakat itu kan dibagi lagi, kalau dalam Islam ya, ada yang namanya dia yang memang sudah masuk dalam tataran makrifat, dia yang masuk dalam tataran hakikat, dia yang hanya saya kira mengimplementasikan apa yang disebut ilmu kalam. Kalam itu kan berbicara mengenai bagaimana keesaan Tuhan. Nah, seorang yang paling bawah misalnya kayak kita, saya gitu kan, kita kan masih belajar dalam tataran syariat. Itu sudah menerapkan bagaimana kalimat kul huwallahu ahad itu dalam hati kita. Itu sudah setiap melakukan dan mengimplementasikan kalamnya, walaupun dia tidak tahu itu dinamakan sebagai kalam. Tapi orang yang paling rendah sedikit, paling rendah misalkan, ketika dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti dia sudah memanifestasikan ajaran-ajaran kalamullah. Karena dia sudah yakin terhadap Tuhannya, berarti dia sudah memanifestasikan ajaran kalamullah. Nah, kalau toh saya kira, kalau toh nanti ketika ke atas lebih sedikit mereka itu, apakah tergolong dalam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau Jabariyah, atau Qadariyah, atau Murji'ah, atau Syiah, itu nanti kelompok organisasi yang menyatukan dirinya. Oh, saya ikut Muhammadiyah nih misalkan. Oh, berarti saya sudah memanifestasikan ilmu kalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, saya NU misalkan. Berarti dia sudah memanifestasikan ajaran kalam dengan kalamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Maka sejauh mana masyarakat di Nusantara mengimplementasikan ilmu kalam? Saya kira sejak dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia sudah mengimplementasikan kalamnya sendiri. Karena yang tahu, oh ini Murji'ah, oh ini Jabariyah, oh ini Qadariyah, oh ini Syiah, oh ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kan di mata kuliah ilmu kalam. Tapi kalau sudah diimplementasikan ke masyarakat, masyarakat nggak bakal tahu itu. Masyarakat tahu yang penting saya yakin kul huwallahu ahad, duwe Tuhan, duwe Nabi, duwe Al-Quran, dan saya melakukan apa yang
yang diajarkan dalam fikih. Itu sudah mengimplementasikan ilmu kalamnya. Karena sekali lagi, yang tahu itu ilmu kalam adalah teman-teman mahasiswa yang belajar ilmu kalam. Dan para santri yang memang sudah belajar ilmu kalam. Masyarakat umum, mereka nggak tahu, karena memang mereka, ya kayak gitu. Yang penting saya yakin dengan Tuhan saya, syahadat itu tadi, yaitu implementasi dari kalam. Sejauh mana, saya kira sangat dalam sekali orang-orang ketika berbicara Tuhannya. Nah, itu ilmu kalam sebenarnya. Cuman kan sekarang kalau kita frame-nya belajar sebagai mahasiswa, oh ya apakah Jabariyah itu termanifest dalam diri kita? Jelas gitu kan. Kita menghilangkan kekuatan Tuhan, saya kekuatan diri saya sendiri gitu loh. Maka kalau misalkan, oh ya aku pasrah wae lah, aku diputus, aku pasrah wae, itu baru sifatnya qadariyah, karena kita pasrah dengan ketetapan Tuhan, misalnya kayak gitu. Termanifest, sangat termanifest gitu. Misalkan saya gitu, aku pasrah lah, saya sok meh madiang apa meh ora. Berarti kan itu qadariyah, kita pasrah dengan ketetapan Tuhan gitu kan. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, oh ya aku diputus pacar ya wis ben sasuk golek nih. Oh itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena ada usaha untuk mencari lagi gitu. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah kayak gitu. Pasrahnya iya gitu kan. Ya usahanya iya, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan saja Jabariyah, bukan saja Qadariyah, tapi dua-duanya gitu. Atas jawaban yang sangat luar biasa dan tentunya bermanfaat bagi kita semua, serta kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan kata dalam penyampaian. Dari Kak Raha, apakah ada yang ingin disampaikan? Oh iya, saya cuma menyampaikan terima kasih banyak buat teman-teman mau berbagi, dan mohon maaf kalau misalkan jawabannya kurang memuaskan gitu. Dan terima kasih banyak buat teman-teman, selamat belajar gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Raha. Baik, wawancara virtual dari kelompok 6 MBS 3F UIN Raden Mas Said Surakarta mengenai wujud sikap dan pemikiran kalam di masyarakat Muslim Nusantara telah berakhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.